Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti yang luar biasa, alhamdulillah ada kabar gembira terkait dengan dibukanya kembali untuk ibadah umroh dan umroh ya, karena haji memang sudah dibuka kemarin, cuma Indonesia yang tidak melakukan ibadah haji. Maka kami mengingatkan untuk paspor harus dicek hidup matinya, kemudian vaksin, kalau bisa vaksin yang diperkuat, di booster, daripada kita nanti kerepotan. Bisa Moderna, bisa Astra, atau yang lainnya, Johnson Johnson yang direkomendasi dari Arab gitu. Kemudian kita siapkan KTP, KK, surat nikah, itu insya Allah nanti akan menjadikan kita tidak tergopoh-gopoh sesaat kita akan mempersiapkan diri menuju ke Baitullah. Terkait dengan properti, hari ini saya akan menyampaikan memaksimalkan harga tanah ya. Itu ada beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman tambah. Poin yang pertama adalah di dalam memaksimalkan harga tanah itu, kalau bisa, satu adalah tanpa perantara. Ini tanpa perantara, ya mengurangi perantara lah. Kalau perantara berantainya terlalu panjang itu kan akan membebani ya. Kalau bisa itu tanpa perantara. Kemudian yang kedua, survei harga tanah tertinggi. Di sekitar situ tanah tertinggi berapa? Nah, itu perlu, jangan sampai kita menentukan harga ternyata harga tanah kita itu terlalu murah. Nah, ini kalau bisa yang wajar, harga tertinggi kita survei. Kemudian kita mendeskripsikan lokasi kita ini, akses jalannya bagaimana, kalau bisa direview sehingga nanti pembeli itu akan menjadi lebih puas, akan menjadi lebih mantap itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah rajin posting, rajin menciarkan, rajin mempublikasikan. Ini penting. Ini ada 4 poin yang akan kita kuatkan. Mungkin sahabat-sahabat bisa menambah nanti, silakan persiapkan ya, nambahnya apa ini. Dari saya itu tadi, pertama adalah tanpa perantara ya, mengurangi banyak perantara. Kemudian survei harga tanah tertinggi supaya kita bisa menentukan harga tanah kita. Kemudian yang ketiga adalah deskripsikan, review lokasi tanah yang, atau sedetail-detailnya dokumen-dokumen, ada permasalahan tidak, itu kita sampaikan secara lugas, transparan dan benar. Kemudian yang terakhir menurut saya, keempat itu adalah banyak memposting, mensiarkan, menyebarkan, walaupun nanti dampaknya ada, kalau lewat yang umum itu nanti ada yang merespon tuh, Pak Haji, saya biasanya pakai nama-nama orang-orang yang haji atau apa, saya tertarik, mohon tolong hubungi nomor ini, sebenarnya seperti itu. Tapi kita tetap harus hati-hati, ingat, meluruskan niat kita, yaitu luruskan niat dan mindset kita. Tujuan kita adalah dakwah, misi utamanya ya, misi utama kita itu dakwah, menyebarkan properti yang berfaedah, bermanfaat. Kemudian closingnya itu hanyalah hadiah. Kalau kita sudah berpikir seperti itu tidak ada motif-motif ya, disembunyikan atau gimana. Mungkin itu dari saya. Silakan sahabat-sahabat untuk menambahkan satu saja, misalnya tadi kan saya 4 ya. Yang pertama adalah tanpa perantara, mengurangi perantara. Kemudian yang kedua adalah survei tanah harga tertinggi yang akan kita jual itu. Kemudian deskripsikan, yang ketiga deskripsikan, review tanah kita ini, data-datanya, posisinya, keunggulannya itu, kelemahannya pun juga boleh, tapi kalau ada ya.
Kemudian juga rajin mensiarkan, memposting. Ini keempat. Nah, sekarang 5, 6, 7, 8, 9 dari sahabat-sahabatku, dimulai dari siapa dulu ini? Apa? Silakan monggo. Kipas saya baru sakit ini. Nggak apa-apa, nanti akan sembuh. Oh iya. Jadi closing. Maaf, ini mata saya baru sakit. Jadi bukannya nggak sopan. Merah bengkak saya ini, bukan nangis tapi. Di ART sana nih. Iya itu. Malah di ya nggak apa-apa ya sedikit seringan. Tambah kelima. Apa ya? Apa usulannya? Mungkin Pak Udin dulu. Oke, wah. Kang, apa tambah satu lagi yang tip yang ke-5? Untuk tip yang kelima itu harus tahu pajak jual belinya itu masing-masing atau bersih. Oh, deal-dealannya gitu loh. Ya, Deal-dealan nanti endingnya ya, itu. endingnya. Karena kan itu penting, biasanya pihak pembeli itu tanya itu pajak jual belinya gimana. Kalau nanti dibebankan pada pembeli biasanya agak keberatan pembelinya karena lebih besar nanti jatuhnya pajak jual beli. Selain itu untuk sertifikat itu juga harus jelas SHM atau hak guna atau digengser, itu juga harus diperhatikan karena itu sangkut pautnya dengan nanti kepemilikan tanah juga, itu harus jelas. Terus ditambah lagi itu turun waris atau tidak, dan warisnya itu masih hidup atau tidak, itu harus ditelusuri dulu. Nah, itu. Tadi itu berarti memperjelas tentang review tanah ya, berarti tanah. Tapi mungkin yang tambahan tadi endingnya itu yang perlu disepakati. Ending saat jual beli transaksi antara penjual dan pembeli itu harus betul-betul fair. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya kita sesuai dengan apa yang berlaku di negara kita ya, itu sesuai. Itu insya Allah malah lebih nyaman daripada nanti dibeban kepada pembeli atau penjual. Itu kan tidak aneh. Tapi menurut aturan ya kita ikuti aja sesuai yang ada. Tergantung kesepakatan. Iya. Aturan-aturan kan pembeli itu berapa persen, penjual ada berapa persen kan Itu sudah ada ketentuannya. Cuma nanti kita bisa nego. Menurut pengalaman yang pernah saya lalui itu nanti pajak itu tergantung kesepakatan. Saya itu pernah menjual tanah Hanya bersih gitu ya. bersih, terima bersih, jadi Terserah. pajaknya ditanggung oleh pembeli semua. Oh, Jadi gitu. biaya semua notaris segala macam itu ditanggung oleh pembeli semua. Itu deal apa enggak? Kalau dia bersedia, ya sudah si penjual terima bersih. Oke ya, jadi sudah jelas itu tergantung negosiasi di dalam endingnya, kesepakatan penjual dan pembeli. Kalau sudah sepakat ya ditulis di dalam perjanjian, insya Allah akan menjadi baik juga. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa closing. Ingat, tujuan kita adalah, misi kita itu adalah dakwah, closing itu adalah hadiah. Demikian dari saya, terima kasih, semoga sehat selalu, jaga kondisi kesehatan kita, prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.